Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Oktavani Majid dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang understanding individual behavior. Kelompok 4 terdiri dari 1. Lestio Nur Pratiwi, 2. Mareta Diah Ayu Astuti, 3. Maulana Habib Arya Saputra, 4. Merliana Pusparani, 5. Monica Oktavani Majid, 6. Muhammad Taufikur Romansyah, 7. Muhammad Arizal Rafli, 8. Mujab Fahmi, 9. Nadia Rizka Amalia. Slide kedua dan ketiga akan dibacakan Mbak Nadia. Pengertian understanding individual behavior. Individual behavior merupakan nilai kebiasaan dari manusia atau individu yang berbeda satu dengan yang lainnya, termasuk kemampuan dan skill, personality, persepsi pengalaman, dan latar belakang. Setiap individu adalah unik sehingga diperlukan situasional atau contingency approach dalam menghadapi individu yang berbeda tersebut untuk menghasilkan individu yang loyal dan menghasilkan hasil yang optimal dalam perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui individual differences adalah 1. Observasi dan mengenali perbedaan-perbedaan. 2. Mempelajari variabel yang mempengaruhi perilaku seseorang. 3. Menemukan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam dirinya dilengkapi 4R. Raga, rasa, rasio, dan rukun. Perilaku individu diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu yang dilakukan manusia atau individu itu sendiri baik dalam bekerja maupun di luar pekerjaan. Setiap individu membawa sikap atau ciri khas sikap ke dalam tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Kurt Lewin pada dasarnya mengusulkan bahwa perilaku karyawan B adalah fungsi dari individual behavior I dan environmental E variabel. Sehingga perilaku dalam pekerjaan adalah unik untuk setiap individu, tapi pada proses dasarnya adalah sama untuk setiap individu. Setelah melakukan penelitian beberapa tahun kemudian, Kurt Lewin mendefinisikan bahwa 1. Perilaku adalah sebab akibat. 2. Perilaku adalah tujuan langsung. 3. Perilaku yang dapat diobservasi adalah terukur. 4. Perilaku yang tidak dapat diobservasi secara langsung juga penting untuk pencapaian tujuan. 5. Perilaku adalah motivasi. Perilaku karyawan menghasilkan outcomes organisasi yang bisa menjadi outcome yang positif, yaitu performansi jangka panjang yang baik dan kemampuan personal yang berkembang, dan bisa sebaliknya, yaitu performansi jangka panjang yang buruk dan terbatasnya pertumbuhan personal. Perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik berupa perbuatan atau sikap maupun anggapan seseorang terhadap pekerjaannya. Kondisi kerja yang dialami di lingkungan kerja serta perlakuan pimpinan terhadap orang dengan tipe ini. Pedens tahun 1996, P16. Definisi perilaku kerja menurut Robbins tahun 2002, PP 35-39, yaitu bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam kerja, di mana pendapat Robbins ini menekankan pada sikap yang diambil oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan orang dengan tipe ini lakukan di lingkungan tempat kerja orang dengan tipe ini. Terima kasih. Baik, slide keempat dan kelima akan saya bacakan.
Perilaku individu dalam organisasi terbagi dua macam. Satu, karakteristik individu, antara lain kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, penghargaan, dan lain-lain. Dua, karakteristik organisasi, hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, sistem kontrol, dan lain-lain. Ability, kemampuan, adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan atau ability merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Itulah penilaian dewasa ini akan apa yang dapat dilakukan seseorang. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Terima kasih. Slide ke-6 dan ke-7 akan dibacakan Mbak Merliana. Dimensi kemampuan intelektual. 1. Kemahiran berhitung. 2. Pemahaman verbal. 3. Kecepatan perspektual. 4. Penalaran induktif. 5. Penalaran deduktif. 6. Visualisasi ruang. Dan 7. Daya ingat. Dimensi kemampuan intelektual. Dimensi kecerdasan numeris. Kemampuan. Kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat. Contoh pekerjaan, akuntansi, menghitung pajak penjualan pada seperangkat barang. Dimensi, pemahaman verbal. Kemampuan, kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar serta hubungan kata satu sama lain. Contoh pekerjaan, manajer pabrik, mengikuti kebijakan koperasi. Dimensi, kecepatan konseptual. Kemampuan, kemampuan mengenali kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat. Contoh pekerjaan, menyelidiki kebakaran. Mengikuti petunjuk-petunjuk untuk mendukung tuduhan Arsor. Kemampuan fisik atau physical ability merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Pekerjaan menuntut hal yang berbeda-beda dari setiap individu, dan setiap individu melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kinerja karyawan akan meningkat bila dapat sesuai yang tinggi antara kemampuan dan pekerjaannya. Kemampuan intelektual atau fisik tertentu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan memadai bergantung pada persyaratan kemampuan dari pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, seorang pilot pesawat terbang membutuhkan kemampuan visualisasi serta yang spesial yang kuat. Seorang petugas penjaga pantai membutuhkan kemampuan visualisasi spesial yang kuat dan koordinasi tubuh yang baik. Eksekutif senior membutuhkan kemampuan verbal yang baik. Pekerja konstruksi di tempat tinggi membutuhkan keseimbangan yang baik, dan jurnalis membutuhkan kemampuan bernalar dengan yang baik. Baik atau tidak cara kemampuan karyawan, kemampuan dari pekerjaan yang bersangkutan. Baik, terima kasih Mbak Merliana. Slide ke-8 dan 9 dibacakan oleh Mas Rizal Rafli. Kepribadian. 1. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seorang individu beraksi dan berinteraksi
dengan orang lain. 2. Suatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. 1. Keturunan atau genetik. Ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. 2. Lingkungan berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok, sosial, masyarakat. 3. Situasi. Kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya, kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah, misalnya dengan proses pendidikan atau belajar. Baik, terima kasih Mas Rizal. Slide ke-10 dan 11 akan dibacakan Mas Arya. Persepsi. 1. Persepsi merupakan individu menggunakan panca indera untuk mengenal lingkungan, pandangan, sentuhan, pendengaran, pengecapan, dan pembuatan dalam mengorganisasikan informasi dari lingkungan. 2. Persepsi membantu individu dan memilih, mengatur, dan menyimpan serta menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran dunia yang utuh dan berarti. Sikap. Sikap merupakan intrinsik dari perasaan kepribadian seseorang. Sikap juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana di dalamnya terdapat tingkah laku atau tindakan seseorang. Persepsi dan juga cara berpikir seseorang yang di dalam dirinya merasa bahwa apa yang telah dilakukannya akan berkaitan dengan sebuah situasi dan juga nilai yang ada dalam dirinya. Terima kasih Mas Arya. Slide ke-12 dan 13 akan dibacakan Mas Taufik. Komponen dalam sikap. Afeksi, emosi, atau anggota kelompok sebayanya. Kognisi, komponen dari sebuah sikap yang terdiri dari persepsi, pendapat, dan kepercayaan seseorang, proses berpikir, dan logika. Perilaku, mengacu pada kecenderungan seseorang dengan cara ramah, hangat, agresif, serta tidak ramah. Faktor-faktor pembentuk perilaku karyawan. Faktor genetik. Faktor genetik dalam hal ini adalah sifat-sifat yang membawa sejak lahir, yang bahkan merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Misalkan tentang latar belakang. Faktor pendidikan. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan sistematis dalam rangka atau mengalihkan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain. Pendidikan dapat bersifat formal dan juga non-formal. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah situasi dan kondisi yang dihadapi seseorang pada masa muda di dalam rumah dan dalam lingkungan yang lebih luas, termasuk lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat dekat yang dijumpai sehari-hari. Faktor pengalaman. Pengalaman seseorang sejak kecil turut membentuk perilaku dalam kehidupan organisasionalnya. Pengalaman dapat membentuk sifat apatis, keras kepala, tidak toleran, mudah putus asa, dan sebagainya. Terima kasih Mas Taufik. Slide ke 14-15 akan dibacakan Mbak Mareta. Perilaku kerja yang positif dan negatif.
Perilaku kerja yang positif. Beberapa perilaku positif sebagai seorang karyawan atau pegawai yang baik menurut Irmina adalah tahun 2004 P44, yaitu menampilkan etos kerja yang tinggi, menunjukkan hubungan personal yang simpatik, mampu menyingkapi perubahan secara positif, memiliki kendala diri yang kuat, mampu meringankan tugas atasan, mampu menjadi contoh orang lain, mampu membedakan antara yang hak dan yang kewajiban, dan kreatif dan inovatif. Selanjutnya, perilaku kerja yang negatif. Terdapat 13 tipe dari perilaku kerja yang biasa terlihat dari seseorang di tempat kerja, yaitu Top Check tahun 2000 P95, yaitu tipe lokomotif, tipe perfeksionis, tipe manusia es atau penolak, tipe bukan tugas saya, tipe penyebar gosip, tipe pesimis, tipe miskin komitmen, tipe pengkritik, tipe tukang ngambek, tipe menyalahkan diri sendiri, tipe pencari kambing hitam, tipe mudah retak, dan yang terakhir tipe manusia detail. Terima kasih. Baik, slide ke-16 dan 17 akan dibacakan Mas Mujab Fahmi. Empat indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perilaku kerja. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk memenuhi perilaku kerja menurut GIFIS 2004 PP 41 sampai 42. Social relationship atau hubungan sosial. Seorang pekerja harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan pekerja yang lain, di mana masing-masing pekerja harus mengawasi rekan kerja agar bertindak di jalan yang benar dan mengingat apabila ada kesalahan. 2. Vocational skill atau keahlian kejurusan. Keahlian yang memiliki seorang sesuatu dengan pekerjaan. Misalnya, seorang dengan keahlian memasak cocok untuk menjadi seorang chef. Work motivation atau motivasi kerja. Ada kemauan untuk bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti kebutuhan fisiologi, rasa aman, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Inisiatif confident atau inisiatif percaya diri, yaitu dalam perilaku kerja yang baik harus memupuk rasa percaya diri yang penuh serta mengambil inisiatif. Bahkan semua pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan job description yang ada. Selain indikator di atas, terdapat 4 yang menjadi tolak ukur perilaku menurut Bryson 2004 P41. Contoh social skill atau kemampuan berhubungan sosial menurut Oxford 2000 P 270. Comparativeness is innovating, doing something together, of working together with or towards a shared aim, yang artinya yaitu mengandalkan kemampuan sosial untuk bekerja sama dengan antara pekerja untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, work quality atau kualitas kerjaan. Pada pekerjaan harus menunjukkan kualitas kerja yang baik agar dapat diakui dan dihargai oleh atasan atau teman sekerjanya. 3. Work habits
atau kebiasaan kerja. Kebiasaan kerja dihubungkan dengan perilaku yang positif dan negatif di tempat kerja. 4. Personal presentation, mengendalikan diri. Kemampuan seorang dalam mengendalikan diri dapat dan ditunjukkan pribadi yang profesional dalam bekerja, atau dengan kata lain, kemampuan dalam seorang mengontrol emosi dalam bekerja. Terima kasih. Baik, slide ke-18 sampai 21 akan dibacakan Mbak Lestionor Pratiwi. Sebagai contohnya, berdasarkan judul Understanding Individual Behavior, kelompok kami mengamati untuk perusahaan di Deboliva, Surabaya Square. Pembahasan perilaku kerja karyawan di Deboliva. Motivasi kerja karyawan Deboliva adalah sebagai berikut. 1. Mencari pengalaman kerja di bidang restoran atau kuliner. 2. Menambah penghasilan. 3. Sebagai sarana untuk memenuhi keinginan untuk menjadi master chef. 4. Berinteraksi dengan beragam orang. Keahlian dasar beberapa karyawan tersebut dan jabatan yang dipegang diantaranya adalah 1. Akunting yang menjabat sebagai kasir dan keuangan. 2. Keahlian di bidang mesin yang menjabat sebagai chef, yaitu sebagai head kitchen. 3. Keahlian di bidang otomotif yang menjabat sebagai bartender. 4. Keahlian di bidang marketing yang menjabat sebagai asisten head service. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data observasi, diperoleh hasil seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah melakukan pengamatan mengenai bentuk motivasi yang diberikan kepada karyawan di perusahaan Deboliva Surabaya Town Square untuk meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan, yaitu dengan cara memberikan dorongan kepada karyawannya pada setiap saat sebelum terlambat. Maksudnya, manajer harus bisa menebak apa saja kebutuhan karyawan dengan mengamati perilaku-perilaku mereka dan kemudian memilih cara apa yang digunakan agar bisa menemukan solusi dari permasalahan karyawan tersebut. 2. Disiplin kerja karyawan di perusahaan di Deboliva Surabaya Town Square. Setelah diberikan motivasi dari sisi karyawan, yaitu dengan adanya motivasi kerja bagi karyawan, maka karyawan akan meningkatkan mutu kerjanya dan lebih memperhatikan kualitas dan kuantitasnya dalam bekerja. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan setelah diberikan motivasi, yaitu seperti perubahan pada niat akan kebutuhan mereka bekerja, secara bekerja dan semangat lebih meningkat, sehingga hal ini dibuktikan dengan kinerja yang produktivitas lebih baik dan lebih maksimal dari sebelumnya. Jika dilihat dari pengamatan karyawan perusahaan Deboliva Surabaya Town Square, maka bisa dikatakan sumber daya manusia di sana masih banyak pada peringkat kebutuhan fisiologis yang memotivasi mereka akan kebutuhan bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan pokok sehari-harinya untuk keluarganya. Kemudian dari sisi pimpinan perusahaan, bahwa untuk bekerja manusia pasti membutuhkan motivasi supaya kualitas pekerjaannya meningkat. Terima kasih. Dari kelompok 4, saya mewakili. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.